Halo semua, selamat datang di kelas online Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kita akan membahas chapter 9 yaitu tentang Decision Support System ya. Jadi sistem pendukung pengambilan keputusan ya. Jadi bukan sistem yang menentukan keputusannya seperti apa. Karena tetap yang mengambil keputusan adalah manusia yang menggunakan sistem tersebut. Oke, jadi awal-awal di sini diberikan gambaran bahwa Decision Support System atau DSS itu banyak sekali aplikasinya untuk membantu e-bisnis ya. Jadi pengambilan keputusan dalam electronic business. Jadi electronic business sekali lagi berbeda dengan e-commerce. Kalau e-commerce lebih berfokus pada customer, kalau e-bisnis berlaku untuk semua bagian ya, termasuk staf perusahaan, manajer itu sendiri, customer, partner, dan yang lain. Dan ini ada banyak aplikasi DSS-nya seperti misalnya supply chain management, lalu ada juga monitoring performance, lalu ada juga skenario analysis memakai what if analysis, lalu ada customer relationship management. Nah, banyak. Nah, lalu kalau kita bicara masalah decision support system, berarti penggunanya itu membutuhkan informasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, jadi di sini diperlihatkan bahwa ada 3 bagian. Ya, sekali lagi, low management ya di bagian sini di mana mereka lebih berinteraksi langsung kepada operasional perusahaan. Lalu ada middle management di mana mereka membutuhkan banyak sekali analisis atas kondisi yang ada. Lalu yang terakhir tentang top management, mereka yang mengambil keputusan-keputusan yang sangat penting. Oke, jadi untuk keputusan atau decision-nya juga dibagi menjadi 3. Ini sudah pernah kita bahas, terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Ya. Jadi ini adalah contoh keputusan ya. Saya singgung sedikit supaya tidak lupa. Jadi terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur. Oke. Lalu ini ada di bagian manajemen operasional, taktis, sama manajemen strategis. Jadi jika keputusannya tidak struktur, maka ini tentu saja pekerjaannya top manajemen ya. Di bagian operasional berarti tentang manajemen kas. Oke. Misalnya yang strategik, ya ini biasanya ini inisiatif dalam mengambil bisnis elektronik ya. Jadi mengubah dari bisnis konvensional ke bisnis elektronik. Itu adalah suatu keputusan yang besar. Atau seperti ini juga pengorganisasian ulang ya. Jadi merombak ulang proses bisnisnya. Itu juga dari manajemen strategis dan sifat keputusannya tidak terstruktur ya, seperti itu. Oke. Lalu ini adalah manajemen information system report. Jadi laporan yang biasanya dikeluarkan dengan bantuan sistem informasi manajemen itu bagaimana? Ya, oke. Jadi di sini ada 4 macam. Jadi ada periodic schedule, exception, demand report, sama push report. Nah, jadi apa itu bedanya? Kalau periodic schedule itu seperti laporan umumnya ya, laporan ini, um, laporan manajer pada umumnya seperti ini. Contohnya seperti weekly analysis report ya ini atau laporan keuangan bulanan. Jadi ini adalah informasi yang berupa kegiatan rutin perusahaan dan reportnya, laporannya dikeluarkan setiap periodenya ya, entah itu periodenya bulanan atau tahunan atau 3 bulanan. Ya, jadi sesuatu yang berulang-ulang. Ya. Lalu ada yang namanya exception reports. Nah, exception reports ini tidak berulang-ulang tapi tergantung spesifik kondisi. Ya. Jadi ada kondisi tertentu yang terjadi lalu diminta untuk dibuatkan report. Itu namanya exception reports ya. Lalu ada yang namanya demands report ya. Jadi demands report ini jadi adalah laporan di mana tergantung manajernya meminta apa ya, supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan ini ya, respon secepatnya karena mereka membutuhkan informasi tersebut. Jadi ini adalah jenis report yang diminta oleh manajer ya sesuai dengan kondisi yang mereka inginkan. Lalu ada yang namanya push reporting. Push reporting ini seperti broadcast report. Jadi tiba-tiba di komputer kita muncul pengumuman ya, pengumuman-pengumuman. Nah, itu adalah namanya push reporting dan tentu saja keempat tipe
report ini bisa diolah dengan bantuan sistem informasi manajemen. Oke. Oke, jadi ini semacam jenis informasi juga ya, berupa laporan. Lalu di sini kita bahas sedikit tentang OLAP atau Online Analytical Processing, di mana ini adalah logika dasar daripada sistem yang membantu kita mengambil data. Ya, jadi bisa dibilang ini OLAP (Online Analytical Processing) ya, ini adalah is a capability of management, decision support, executive information. Nah, untuk ini membuat manajer dan analis itu bisa mengidentifikasi, memanipulasi memanipulasi dengan jumlah yang besar ya atas suatu detail ya maupun data-data yang dikonsolidasi dari berbagai macam perspektif ya. Seperti itu. Jadi ceritanya ini membantu manajer atau user dalam mengolah data yang besar, yang banyak, yang kompleks. Seperti itu. Oke, lalu ini ada jenis-jenisnya ya, consolidation. Jadi kalau consolidation itu berarti dari yang kompleks ke data yang detail. Contohnya ini, sales office can be roll up to district and district roll up to regions. Ya, jadi dari misalnya contoh dari kantor pusat ke kantor bagian, bagian ke kantor cabang ke bagian gudang. Ya, jadi lebih ke bawah lagi, lebih ke detail. Kalau drill down kebalikannya ya. Drill down ini dari yang detail ke atas ya. Jadi ini contohnya penjualan dari individu ya, lalu naik ke region sales. Nah, seperti itu. Kalau slicing and dicing ini tergantung dari yang mau dilihat ya. Jadi misalnya ini contoh penjualan dari berbagai channel atau penjualan dalam wilayah tertentu ya, seperti itu. Jadi inti daripada OLAP ini adalah sistem membantu untuk mengambil data dalam jumlah yang besar dan detail dan untuk membantu manajemen untuk mengolahnya. Ya, jadi mengambil data, makanya gambarnya seperti ini. Jadi ini client PC, lalu ini ada OLAP server, lalu ini ada database, berbagai macam database. Jadi ceritanya database ini diambil lalu diberikan ke klien PC untuk nantinya mereka mengolah. Nah, lalu kita masuk ke decision support system, di mana di sini adalah model ya, model di mana sistem itu menganalisisnya seperti apa, ya, membantu menganalisisnya seperti apa. Jadi ada empat macam model, yaitu what if analysis, sensitivity analysis, goal seeking analysis, sama optimization analysis ya. Tentu saja ini semua berupa software dan banyak perusahaan yang mengembangkan software tentang decision support system ya, seperti itu. Ya. Kalau what if analysis itu seperti apa? Jadi seperti di sini. An end user make change, jadi mengubah suatu variabel atau hubungan antar variabel ya, dan juga melihat perubahan daripada hasilnya. Jadi contoh seperti ini, misalnya ada X sama dengan 200, lalu ada Y sama dengan 300, lalu ada Z sama dengan 400. Nah, maka A sama dengan, nah, jadi what if analysis ini ceritanya, misalnya ya, kalau X-nya 200, Y 300, Z 400, maka A-nya misalnya kita katakan dapatnya 1 juta. Nah, lalu misalnya kita ubah. Bagaimana jika X-nya diubah ya, jadi 300, Y-nya diubah jadi 500. Oh, ternyata A-nya berubah jadi 1.200.000. Nah, ini adalah yang namanya what if analysis. Ya. Kalau sensitivity analysis, jadi ini special type ya dari what if analysis. Ya, ini jika ya in which the value only one variable is repeatedly. Ya, jadi hanya satu variabel yang berubah dan akan menyebabkan perubahan pada hasilnya. Jadi misalnya ini ya, X, Y, Z. Hanya satu variabel yang akan berubah secara terus-menerus. Misalnya Z-nya kita ubah. Misalnya dengan patokan X 300, Y 500, Z-nya 400, hasilnya 1,2. Kalau misalnya kita ubah Z-nya 500, hasilnya jadi 1,3. Kalau Z-nya kita ubah jadi 600, hasilnya jadi 1.350.000. Ya, ini adalah maksudnya dari sensitivity
analysis. Jadi hanya ada satu kondisi yang dirubah terus-menerus untuk melihat dampaknya. Ya, itu adalah contohnya. Lalu ada goal seeking analysis ya. Kalau goal seeking analysis itu mereka maunya mengubah ininya. Jadi mereka mau A-nya ini jadi 2 juta. Nah, dengan A 2 juta, nah kombinasi apa saja yang mungkin bisa berubah di X, Y, sama Z-nya. Ya, itu adalah goal seeking. Ya, jadi kalian menentukan goalnya berapa, lalu akan ada sistem yang membantu untuk memberikan kombinasi-kombinasi atas X, Y, dan Z. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah optimization analysis. Kalau optimization analysis itu menceritakan bahwa ya bagaimana kombinasi yang paling ideal supaya mendapatkan hasil yang paling optimal. Ya, ini adalah optimization analysis. Ya, tentu saja perusahaan pengembang itu dan softwarenya tidak semudah itu bisa didapatkan. Jadi selalu ada trial and error sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal. Ya, itu adalah contoh dari keempat model sistem. Ya, jadi itu adalah sistem daripada analisis ya, daripada decision support system ya. Mereka memberikan banyak alternatif supaya nanti usernya melihat apakah mereka akan mengambil alternatif tersebut. Oke. Lalu ini sekedar gambaran aja untuk gabungan-gabungan daripada Enterprise Information Portal ya, jadi portal-portal informasi ya, jadi sekali lagi dari internet, intranet, extranet, lalu ada portal gateway-nya perusahaan, lalu di sini ada software-software pendukungnya ya. Setelah itu masuk ke fungsi-fungsi manajemennya dan tentu saja semuanya disimpan di database. Oke. Lalu kita akan masuk ke AI. Oke.